Diawali saat di minimarket terjadi perampokan. Okju dengan santai berbelanja. Dan saat membayar belanjaannya diketahui tidak ada kembalian. Okju pun dengan santai mengambil uang dari tas salah satu perampok. Para perampok tidak terima hal itu. Langsung mereka pun bertarung. Dengan mudahnya Okju meluluhlantahkan para perampok itu. Di tempat berbeda Min-hee yang sedang melakukan pertunjukan baletnya, dia tidak begitu fokus memainkan perannya. Dia pun seketika terjatuh. Okju yang sedang bersantai menikmati kesendiriannya di rumah, tiba-tiba dihubungi oleh Min-hee yang memintanya untuk bertemu. Okju pun segera melandas dengan motornya, berhenti di sebuah minimarket untuk membeli buah tangan yang akan dibawanya. Okju sudah tiba di depan kediaman Min-hee. Tidak direspon sahutannya oleh Min-hee. Karena mengetahui paspor dari pintunya, Okju pun masuk ke dalam. Dan sampai di kamar Min-hee ada box yang berisi sepatu balet dengan sebuah kertas yang tertulis permintaan agar Okju membalaskan dendam kepada inisial Sepchoi 1004. Karena dirasa olehnya Okju mampu melakukannya. Okju lantas mencari Min-hee dan suara ponselnya terdengar di kamar mandi. Terlihat di dalam bathtub Min-hee mengakhiri hidupnya. Membuat Okju pun sedih, tak percaya. Di taman yang sepi, Okju mengingat momen kebersamaannya saat bertemu kembali dengan Min-hee. Saat itu Okju membeli kue ultah untuk dirinya sendiri di toko kue milik Min-hee yang tak lain adalah teman semasa SMP-nya. Sampai di rumahnya, Okju segera mencari informasi mengenai inisial di kertas yang diberikan oleh Min-hee. Okju pun lalu mengirim pesan seolah memesan sushi kepada pemilik akun penjual sushi yang percis beketiplek namanya dengan inisial di kertas tersebut. Saat dibalas dan menanyakan berapa kecap asin, Okju pun spontan menjawab 1 bungkus. Segera penjual sushi tersebut malah meninggalkan obrolan. Okju lalu mengingat kembali kebersamaan bersama Min-hee. Karena kehadiran Min-hee, hidup Okju menjadi lebih berwarna dan menyenangkan. Mengingat pekerjaan Okju adalah seorang bodyguard yang dituntut hidup dengan keras, sampai Okju merasa tidak hidup. Tiba-tiba kala itu ponsel milik Min-hee ada yang menghubungi. Saat diangkat oleh Okju, seorang lelaki meminta Min-hee datang ke jembatan Jamsu besok. Lelaki itu lebih lanjut mengancam akan memastikan Min-hee berakhir dengan tanpa satupun teman atau keluarga. Di jembatan Jamsu terlihat oleh Okju seorang lelaki keluar dari mobilnya yang memberikan bungkusan kepada beberapa orang yang menunggunya. Lelaki itu terlihat menelpon seseorang dan benar saja ponsel Min-hee berdering. Segera Okju pun menolak panggilan tersebut. Lelaki itu lalu pergi dengan mobilnya. Segera Okju pun mengejarnya. Esok hari lelaki itu ngebut dengan mobilnya, membuat murka pemilik toko karena cabai-cabai yang sedang dijemur berantakan. Mengetahui lelaki tersebut telah pergi, segera Okju pun ke kediaman lelaki itu. Okju dengan mudah membobol pintu masuk dan dia pun bekerja cepat memeriksa semua yang ada di rumah itu. Terlihat dari laci yang dibukanya beberapa SD card yang sudah berlabel sesuai profesi. Terlihat nama balerina, dia pun langsung memeriksa isinya. Dan ternyata itu berupa video kelakuan laknat dari lelaki yang belum dia ketahui identitasnya. Dengan Min-hee yang terpapar tak sadarkan diri. Terbayang oleh Okju karena video ini Min-hee begitu ketakutan dan juga terpukul. Okju yang memasang alat penyadap di rumah lelaki itu mendengar percakapan lelaki itu dengan seseorang yang mengajaknya untuk mencari mangsa. Okju sudah stay di lokasi tempat lelaki itu mencari mangsa. Terlihat di lantai 2 lelaki itu berada. Saat meneguk minuman, Okju kehilangan perwarakan dari lelaki itu.
Segera dia pun naik dan ada yang menyapanya yang tak lain adalah lelaki yang dia buru. Dia adalah Choi. Dengan XKSD-nya mendekatinya. Okju pun dibawa ke hotel yang berada di Gapyeong. Sampai di resepsionis dan meninggalkan kunci mobil, mereka pun menuju sebuah kamar. Saat Choi akan melakukan aksinya, Okju pun yang pura-pura tertidur langsung beraksi melawannya. Terdengar kegaduhan, sang resepsionis pun datang membawa senjatanya. Okju berhasil lolos dengan mengurung mereka berdua di kamar. Tapi di depan kamar sudah ada lelaki yang membawa senjata kembali dan menghampirinya. Tiba-tiba langkahnya harus berhenti karena pintu yang terbuka keluar oleh seorang gadis. Kaki lelaki itu pun harus terkena senjatanya sendiri. Gadis itu segera mengajak Okju untuk pergi dengan membawa mobil Lambo Choi. Mendapatkan luka di pipinya, Choi harus menjalani operasi. Masih mendapatkan perawatan dari rumah sakit, Choi pun dijenguk oleh bosnya. Bosnya secara bengis meminta waktu 3 hari agar Choi membawa Okju ke hadapannya. Okju dan gadis itu pergi makan di restoran cepat saji. Gadis itu menceritakan bahwa mereka menyebutnya budak jika tidak menurut keinginan dari Choi. Maka video mesumnya akan dibocorkan ke teman sekelas, bahkan seluruh negeri, agar dunia mengenalnya. Ada banyak gadis yang dieksploitasi sepertinya. Gadis ini pun mengajak Okju untuk meniadakan mereka semua. Choi yang kondisinya sudah membaik pergi ke apotek mengunjungi Myung-sik, apoteker langganannya. Menyuruhnya untuk meniadakan Okju dan akan membayarnya dengan harga 100 juta won. Okju yang berada di markas dulu tempatnya bekerja diajak oleh rekannya untuk bergabung kembali. Karena selama ini dia tidak bisa menemukan orang sehebat Okju. Namun ditolak oleh Okju karena dia mengunjungi rekannya sedang membutuhkan peralatan ilegal. Okju pun lalu dihampiri oleh pasangan senja. Setelah melihat uang yang dibawa oleh Okju, langsung menawarkan beberapa senjata. Karena Okju kebingungan memilih senjata, ditanya oleh pasangan senja ini, akan digunakan untuk apa senjatanya? Okju pun spontan menjawab untuk berburu. Segera dia direkomendasikan alat untuk menghancurkan sarang tawon yang sangat bombastis. Myung-sik menghubungi detektif Kim untuk mencari mobil Lambo milik Choi. Di kediamannya, Okju mencoba senjata-senjata yang telah ia beli. Gadis ini menanyakan kapan mereka akan beraksi, karena jika terlalu lama mereka akan kalah start. Okju pun hanya merespon harus menunggu saat yang tepat. Okju lalu pergi ke minimarket. Saat sampai kembali ke kediamannya, dia tidak mendapati gadis itu. Okju pun langsung mencarinya, tapi tiba-tiba dia diserang oleh Choi dan Myung-sik yang bersembunyi. Namun, Okju pun berhasil melarikan diri. Choi melaporkan kepada bosnya bahwa Okju telah dia tiadakan dan jasadnya dikubur di pegunungan Bugaksan, tepat di belakang rumah Okju. Bosnya mengingatkan bahwa ia menyuruh Choi untuk membawa Okju ke hadapannya, bukan malah membunuhnya. Choi lalu menemui Myung-sik yang sedang berperilaku tak senonoh terhadap gadis itu. Choi pun lebih lanjut memerintahkan gadis itu untuk mengikuti keinginan hasrat laknatnya. Di hotel, pekerja melihat ada situasi aneh di ruang resepsionis. Lalu dia pun membawa senjatanya hendak pergi ke ruangan resepsionis. Namun langkahnya harus berhenti saat Okju datang dengan berani menodongkan senjatanya dan bertanya lokasi dari keberadaan Choi. Tidak mendapatkan jawaban, Okju pun menghempaskan peluru menembus jendela. Okju lanjut pergi ke markas Choi. Terlihat baju yang dipakai oleh gadis itu. Dia pun bergegas mencari ke ruangan lain. Menaiki lift, dia pun meluluh lantahkan penghuni lift dan keluar dengan percikan darah di wajahnya. Sampai di kebun yang penuh dengan pekerja, dia dengan cuek menanyakan keberadaan dari gadis itu. Bos Choi lalu menjawab bahwa ternyata kenyataannya gadis yang dilaporkan telah dibunuh ada di hadapannya sekarang. Bos Choi pun mengajak bernegosiasi dengan Okju. Namun Okju tanpa basa-basi meluncurkan pelurunya ke jidat sang bos laknat. Fokus utama Okju adalah mencari gadis itu. Dia pun menanyakan kembali keberadaan gadis itu. Karena tidak ada yang menjawab, Okju yang meluncurkan pelurunya kembali, namun dia kehabisan peluru. Segera mereka yang ada di ruangan itu memburu Okju.
Okju yang berhasil meluluhlantahkan pekerja yang berada di ruangan itu lanjut mencari sang gadis. Terlihat olehnya Myung-sik membawa gadis itu di belakang mobil yang dikendarainya. Melihat kemirisan kondisi gadis itu, Okju pun segera meluncurkan pelurunya ke Myung-sik. Namun tertahan karena tangan Okju mendapatkan tembakan dari Choi. Myung-sik yang berterima kasih kepada Choi karena telah menembak terlebih dahulu Okju, segera dia pun membantu mencari Okju. Namun harus terhenti karena Choi menembaknya tanpa ragu. Choi menemukan Okju, namun tiba-tiba gadis itu menembaknya. Segera Okju pun meluncurkan pelurunya kepada Choi. Mereka membawa Choi ke pantai. Choi pun ketakutan dan memberi reaksi bahwa siapa Okju sebenarnya, karena tindakannya sejauh ini terlalu berlebihan. Okju pun dengan santai menjawab bahwa dia adalah balerina. Choi segera meminta maaf dan akan bertobat. Tidak mendapatkan respon dari Okju, Choi lebih lanjut mengancam akan mengulangi perbuatannya kepada sang balerina di neraka. Dengan santai dan tatapan tajam, Okju pun menjawab akan memburu Choi sampai ke neraka. Senjata penghancur sarang tawon yang sangat bombastis pun diluncurkan. Okju kembali ke rumah Choi. Dia mengambil SD card berlabel profesi. Okju pun melakukan pergi santai dengan mengendarai sepeda motornya. Dan suasana ringan tersebut menjadi akhir dari drama balerina. Tidak ada manfaat yang bisa didapatkan dari memanfaatkan tragedi keburukan kehidupan orang lain yang malah mungkin akan mengancam kehidupannya. Hidup berdampingan saling menghargai, di mana setiap orang menghormati dan mendapatkan kedamaian dalam hidup. Terima kasih untuk yang sudah mantengin Suara Cici sampai drama ini berakhir. Jangan lupa saksikan video sebelumnya dan pantengin untuk video terbaru yang Cici suarakan. Cici undur diri. Bye!